warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Vina Aini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman database. Nah, sebelum kita belajar tentang pemrograman database, alangkah baiknya kita mengetahui istilah-istilah yang ada pada database. Nah, database sendiri itu apa sih? Database atau basis data merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam media penyimpanan secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan dan disimpan secara bersama sedemikian rupa, tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Di dalam sebuah database terdapat objek yang bernama tabel. Bisa saja di dalam sebuah database terdapat beberapa tabel. Contohnya, ketika kita memiliki database dengan nama DB sekolah, maka kita dapat membuat tabel data siswa, tabel data guru, tabel data karyawan, tabel data sarana, atau data yang lainnya sesuai dengan konsep database yang diinginkan. Nah, ada beberapa hal mendasar yang perlu kita pahami ketika kita akan memulai belajar tentang database. Di antaranya adalah DBMS, entitas atau entity, atribut, tabel atau record, data value, kunci atau key, dan relasi. DBMS. DBMS merupakan singkatan dari Database Management System, yang mana merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memanajemen sebuah database. DBMS dapat disebut juga sebagai aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan sebuah database. Contoh dari DBMS diantaranya adalah MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle Database, dan masih banyak lagi. Entitas atau entity. Entitas atau entity adalah sebuah objek yang keberadaannya dapat dibedakan terhadap objek lain. Entitas ini letaknya berada di dalam sebuah database. Lebih mudahnya bisa kita sebut sebagai nama tabel yang berada pada database, yang mana di dalam sebuah database tidak akan ada nama tabel yang sama. Atribut. Atribut ini adalah ciri-ciri kualitatif yang mencerminkan sifat-sifat dari suatu objek pada sebuah database. Atribut ini berada dalam sebuah entitas. Sebagai contoh, apabila kita memiliki entitas atau tabel dengan nama TB siswa, maka kita dapat memberikan atribut ID siswa, nama siswa, umur siswa, atau sebagainya. Nama siswa, kelas siswa, atau sebagainya. Tuple atau record. Tuple atau record dapat kita sebut sebagai rekaman data, yang mana merupakan kumpulan elemen data atau kumpulan beberapa nilai atribut yang mewakili suatu identitas secara lengkap. Lebih mudahnya, sebuah tuple atau record yang berisi beberapa data yang memuat seluruh nilai dari atribut yang ada pada suatu identitas. Contohnya, pada entitas TB siswa, terdapat 3 buah atribut, yaitu ID siswa, nama siswa, dan kelas. Salah satu tabel atau record pada entitas tersebut adalah ID siswa dengan ID siswa 01, yang mana memiliki nama siswa Alexander Kurniawan, dan juga kelas 10 IPA 1. Itu adalah contoh dari tuple atau record. Data value. Data value merupakan nilai data yang ikut mempresentasikan deskripsi dari suatu objek atau entitas. Data value seringkali disamakan dengan data yang ada di dalam sebuah sel pada Microsoft Excel. Kunci atau key.
Kunci atau key merupakan suatu atribut yang unik yang dapat digunakan untuk membedakan suatu entitas dengan entitas yang lainnya dalam suatu himpunan entitas. Kunci atau key ini memiliki beberapa macam, di antaranya adalah primary key dan foreign key. Primary key. Primary key atau kunci primer adalah suatu atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dalam suatu entitas. Sebagai contoh, pada studi kasus data siswa, apabila kita tidak memiliki primary key atau kunci primer pada suatu entitas, maka dapat dipastikan dalam sebuah data siswa ada beberapa siswa yang memiliki nama yang sama. Dan ketika kita ingin mencari spesifik dari data tersebut, maka kita tidak akan menentukan dan tidak dapat membedakan antara data satu dengan data yang lainnya. Dengan demikian, kita membutuhkan sebuah atribut yang unik dan dapat kita gunakan sebagai pembeda antara data satu dengan data yang lainnya. Foreign key atau kunci tamu, yang mana merupakan primary key dari tabel lainnya yang terdapat di tabel saat ini. Relasi ini juga merupakan hal penting yang harus kita ketahui di dalam sebuah database. Relasi merupakan hubungan antara suatu entitas dengan entitas lainnya, atau dapat kita sebut sebagai hubungan antar tabel dalam sebuah database. Sebagai contoh, ketika kita memiliki dua buah entitas, yang pertama itu adalah entitas dengan nama TP siswa, yang kedua entitas dengan nama TP presensi. Di dalam entitas pertama, yaitu TP siswa, terdapat beberapa atribut yang mana akan mendeskripsikan tentang data siswa dalam TP siswa. Setiap siswa yang berada di dalam TP siswa akan memiliki presensi masing-masing, dan presensi tersebut akan disimpan di TP presensi. Oleh karena itu, kita harus menghubungkan antara TP siswa dengan TP presensi, sehingga terjadi relasi antara kedua tabel tersebut. Dengan demikian, di dalam database tersebut, kita akan mengurangi risiko penumpukan data atau yang dapat kita sebut sebagai redundansi. Itu tadi beberapa istilah yang perlu kita pahami sebelum kita akan belajar tentang database. Setelah kita mempelajari beberapa istilah dalam database, kita akan belajar database lebih jauh, dan nantinya kita akan memanfaatkan sebuah DBMS untuk mengoperasikan sebuah database. Sekian video terkait istilah-istilah yang ada pada database. Selanjutnya terkait pemrograman database lebih jauh akan saya lanjut di video berikutnya. Terima kasih.